Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang pertidaksamaan eksponen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama. 4 pangkat X tambah 1 besar dari 32. Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan, bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya jadi sama. Nah, sekarang perhatikan cara berubahnya. 4 nilainya kan sama dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Di mana 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Lalu jangan lupa tulis pangkat di luarnya. X tambah 1. Besar dari 32 itu nilainya sama dengan 2 pangkat 5. Di mana kalau 2 pangkat 5 itu hasilnya adalah 32. Lanjut, 2. Lalu pangkat 2 yang di dalam kurung ini kita kalikan satu per satu ke pangkat di luar kurung ini. 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali positif 1 hasilnya positif 2. Besar dari 2 pangkat 5. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka langkah selanjutnya tinggal kita ambil pangkatnya saja. 2X tambah 2 besar dari 5. Lanjut, 2X besar dari 5, lalu positif 2 pindah ke kanan, jadi negatif 2. Lanjut, 2X besar dari 5 kurang 2 hasilnya 3. Maka X besar dari 3 per 2. Sehingga HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Perhatikan, X besar dari 3 per 2, X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Untuk lebih jelasnya, sekarang perhatikan contoh soal yang nomor 2. 2 pangkat 3X tambah 1 kecil dari 4 pangkat X ditambah 5. Perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat, langkah pertama, bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya jadi sama. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. 2 pangkat 3X ditambah 1 kecil dari 4. Kan nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Ingat, tujuan kita agar membuat bilangan pokoknya jadi sama. Oke? Jangan lupa tulis pangkat di luarnya. X tambah 5. Lanjut, 2 pangkat 3X tambah 1 kecil dari 2, lalu pangkat di dalam kurung ini kita kalikan satu per satu ke pangkat di luar kurung ini. Pertama 2 kali X hasilnya 2X, lalu 2 dikali positif 5 hasilnya positif 10. Sekarang perhatikan, bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka langkah selanjutnya tinggal kita ambil pangkatnya saja. Maka di sini kita tulis 3X tambah 1 kecil dari 2X tambah 10. Setiap yang ada X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang angka saja ke sebelah kanan. 3X, lalu positif 2X pindah ke kiri jadi negatif 2X. Kecil dari 10, lalu positif 1 pindah ke kanan jadi, 1 positif 1, kalau pindah ke kanan jadi negatif 1. Lanjut, 3X kurang 2X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Kecil dari 10 kurang 1 hasilnya 9. Maka kita peroleh HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? X kecil dari 9, X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut, biar benar-benar paham, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 8 pangkat X tambah 1 besar dari 4 pangkat X. Ingat, langkah pertama yang harus kita lakukan bagaimana caranya? Kita harus menyamakan bilangan pokoknya ini terlebih dahulu. Oke, sekarang perhatikan cara merubahnya. 8
nilainya itu sama dengan 2 pangkat 3. Oke, di mana 2 pangkat 3 itu hasilnya ada 8. Lalu jangan lupa tulis pangkat di luarnya sini. X tambah 1. Besar dari 4 nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Lalu jangan lupa tulis pangkat X-nya. Selanjutnya, 2 lalu pangkat 3 di dalam kurung ini kita kalikan satu persatu ke pangkat di luar kurung. 3 kali X hasilnya 3X, lalu 3 kali positif 1 hasilnya positif 3. Besar dari 2, lalu pangkat 2 di dalam kurung kita kalikan dengan pangkat X yang di luar kurung. 2 kali X hasilnya 2X. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, langsung kita ambil pangkatnya saja. 3X tambah 3 besar dari 2X. Lanjut. 3X lalu positif 2X pindah ke kiri jadi negatif 2X. Besar dari positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. 3X kurang 2X hasilnya 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Besar dari negatif 3. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana X besar dari negatif 3, X elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Dalam kurung 1/2 tutup kurung, pangkat 8 tambah 2X kurang X kuadrat besar dari. Dalam kurung 1/2 tutup kurung pangkat X tambah 2. Oke, sekarang perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Hampir sama cara penyelesaiannya dengan soal-soal yang tadi. Intinya, langkah pertama kita harus menyamakan bilangan pokoknya terlebih dahulu. Kebetulan, oke, untuk soal nomor 4 ini, bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka langsung kita ambil pangkatnya saja. Namun, oke, perhatikan. Namun ada ketentuannya di sini. Kalau bilangan pokoknya di sini bentuk pecahan biasa, maka pada saat kita mengambil pangkatnya saja, tandanya berubah. Terutama bagian kanan sini. Jika angka bagian kiri maksud kami, jika angka bagian kiri sini, oke, dia bentuk pecahan biasa, maka pada saat kita mengambil pangkatnya saja tandanya berubah. Kalau untuk bagian kanan sini terserah. Oke. Yang jelas kuncinya di sebelah kiri ini. Kalau dia bentuk pecahan biasa, pada saat kita mengambil pangkatnya saja nanti tandanya jadi berubah. Oke, perhatikan. Bilangan pokoknya sama. Karena dia bentuk pecahan biasa, maka di sini tandanya berubah menjadi, perhatikan, 8 ditambah 2X kurang X kuadrat tadinya besar, sekarang berubah jadi kecil dari X tambah 2. Lanjut, karena dia bentuk persamaan kuadrat, maka semua angka kita pindahkan ke sebelah kiri. Biar di sebelah kanan dia jadi 0. Oke, negatif X kuadrat ditambah 2X, lalu positif X pindah ke kiri jadi negatif X. Lalu ditambah 8, lalu dikurang 2, kecil dari 0. Lanjut lagi. Negatif X kuadrat ditambah, 2X kurang X berapa? Yaitu 1X atau boleh juga kita tulis X saja. Lalu 8 kurang 2 hasilnya positif 6, kecil dari 0. Lanjut, karena angka di depan X kuadrat ini negatif, maka usahakan dia menjadi positif. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan semua angka yang ada di sini dengan angka negatif. Oke, perhatikan. Negatif kali negatif jadinya positif X kuadrat. Lalu positif kali negatif jadinya negatif X. Lalu positif kali negatif hasilnya negatif. Pada saat kita mengalihkan dengan negatif, maka tanda sini berubah kembali. Menjadi besar. Besar dari 0. Ingat, bagian sini dia berubah karena kita mengalihkan angka di depan sini dengan negatif. Makanya tandanya jadi berubah. Lanjut. Setelah ini tinggal kita faktorkan lagi. Perhatikan cara pemfaktorannya. X, tutup kurung, buka kurung lagi, X tutup kurung besar dari 0. Sekarang tugas kita, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 6, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah positif 2 dan negatif 3. Ya kan?
2 kalau dikalikan dengan negatif 3, itu hasilnya negatif 6. Kalau dijumlahkan, 2 dijumlahkan dengan negatif 3, hasilnya negatif 1. Oke? Nah, setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya kita cari angka pembuat nolnya. Caranya, perhatikan, X tambah 2 sama dengan 0. Begitu juga dengan angka di sebelahnya, X kurang 3 juga sama dengan 0. Lanjut. X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Nah, karena dia bentuk ketidaksamaan kodrat, maka langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya juga ada 2. Oke? Nah, perhatikan lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 2, dan lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 3. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu tergantung tanda di soal sini. Oke? Jika tandanya besar, sama, ataupun kecil, sama. Yang jelas ada pakai tanda sama, maka lingkaran di sini penuh. Oke? Akan tetapi kalau soalnya besar saja, kecil saja, tidak pakai sama, maka lingkaran bagian sini kosong. Lanjut, kita tarik garis ke atas. Nah, untuk uji tanda seperti ini, itu mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat, angka 0 letaknya di mana? Tentunya di tengah-tengah antara angka negatif 2 dan positif 3. Itu artinya apa? Daerah tengah inilah yang nantinya pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Perhatikan, tinggal kita ganti setiap X yang ada di bagian sini dengan angka 0. Hasilnya nanti positif atau negatif. Kita cuma butuh positif atau negatif saja. Perhatikan, 0 kuadrat 0 dikurang 0 hasilnya tetap 0, maka yang tinggal negatif 6 saja. Maka daerah 0 tadi dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Langkah terakhir, perhatikan tanda di soal. Tanda di sini besar. Karena besar, berarti arsilah daerah yang positif. Kalau di sini tandanya kecil, maka arsilah daerah yang negatif. Itu perlu diingat. Oke? Maka di sini tandanya besar, tinggal kita arsil daerah yang positif. Nah, ini dia. Maka terakhir kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya. Oke? Buka kurung. X di mana? Perhatikan. X arsirannya ke kiri itu artinya semakin kecil. X kecil dari negatif 2. Karena arsirannya terpisah pakai atau. Lalu arsirannya ke kanan itu artinya semakin besar. X besar dari 3. Dan X elemen bilangan real. Ini dia jawaban untuk soal nomor 4. Oke lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 5. 36 pangkat X kurang 3 kecil dari akar 6 pangkat 2X tambah 1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat kuncinya, bagaimana caranya bilangan pokoknya jadi sama. Itu kunci yang pertama. Nah, sekarang perhatikan cara merubahnya. 36 itu nilainya sama dengan 6 pangkat 2. Jangan lupa Pak tulis pangkat di luarnya sini. X kurang 3. Lanjut kecil dari. Akar 6 itu kan nilainya sama dengan 6 pangkat setengah. Lalu pangkat di luarnya 2X tambah 1. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. 6. Lalu 2 ini kalikan ke luar kurung ini. 2X kurang 6. Oke. Kecil dari 6. Lalu setengah kalikan ke pangkat di luar sini. Jadinya 2X tambah 1 per 2. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Kalau sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. Oke, maka jadinya sekarang 2X kurang 6 kecil dari 2X tambah 1 per 2. Lanjut, kita kali silang. 2X kali 2 hasilnya 4X. Lalu negatif 6 kali 2 hasilnya negatif 12. Kecil dari 2X tambah 1. Lanjut.
4x, lalu positif 2x pindah ke kiri jadi negatif 2x. Kecil dari 1, lalu negatif 12 pindah ke kanan. Jadi positif 12. 4x kurang 2x hasilnya 2x. Kecil dari 1 tambah 12 hasilnya 13. Maka x kita peroleh kecil dari 13 per 2. Atau, perhatikan, boleh juga kita tulis ke dalam bentuk x kecil dari, rubah ke dalam bentuk pecahan campuran karena angka di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Cara merubahnya, perhatikan. 13 bagi 2 hasil yang mendekati berapa? Tentunya adalah 6. Ya kan? Walaupun kalau kita pakai kalkulator, 13 dibagi 2 itu hasilnya 6, sekian. Makanya di sini kita tulis 6 terlebih dahulu. Penyebutnya masih tetap sama yaitu 2. Nah, 6 kali 2 hasilnya 12. Di sini angkanya 13. 13 dikurang 12 berapa? Tentunya adalah 1. Sehingga jawaban akhirnya yaitu x kecil dari 6, 1 per 2. Maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu x di mana x kecil dari 6, 1 per 2, x elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang nomor 6. Dalam kurung 1 per 8 tutup kurung pangkat 2x kurang 3 besar dari dalam kurung 1 per 32 tutup kurung pangkat x tambah 2. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ini hampir sama dengan soal yang nomor 4 tadi. Oke, nah perhatikan intinya bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya jadi sama. Itu inti pertama yang harus kita lakukan. Nah sekarang perhatikan cara merubahnya. 1 per 8. Ini kan sama artinya dengan 1 per 2. Oke. Pangkat 3. Ya kan? 1 per 2 pangkat 3 itu nilainya 1 per 8. Lalu pangkatnya jangan lupa dikalikan dengan pangkat yang tadi. 2x kurang 3. Besar dari 1 per 32 itu nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Jangan lupa tulis pangkat di luarnya. X tambah 2. Lanjut, perhatikan kelanjutannya. Dalam kurung 1 per 2 tutup kurung. Pangkat 3 kita kalikan ke dalam kurung ini. 3 kali 2x hasilnya 6x. Lalu 3 kali negatif 3 hasilnya negatif 9. Besar dari 1 per 2. Lalu pangkat 5 di sini kita kalikan ke dalam kurung sini. 5 kali x hasilnya 5x. Lalu 5 kali positif 2 hasilnya positif 10. Lanjut, sekarang perhatikan bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita ambil pangkatnya saja. Perhatikan, 6x kurang 9. Ingat sekali lagi, jika bilangan pokoknya, terutama bagian kiri ini, dia dalam bentuk pecahan biasa, maka pada saat kita mengambil pangkatnya, tandanya berubah. Oke, tadinya besar, sekarang berubah jadi kecil. Kecil dari 5x tambah 10. Lanjut, 6x lalu 5x pindah ke kiri jadi negatif 5x. Kecil dari 10 lalu negatif 9 pindah ke kanan jadi positif 9. Lanjut, 6x kurang 5x hasilnya 1x atau boleh juga kita tulis x saja. Kecil dari 10 tambah 9 hasilnya 19. Sehingga kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu x di mana x kecil dari 19 x elemen bilangan real. Ini dia jawabannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 7. 2 pangkat x kuadrat dikurang 2x kurang 8 kecil dari 1. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Ingat sekali lagi, inti pertama, bagaimana caranya kita harus membuat bilangan pokoknya di sini jadi sama. Sekarang, perhatikan cara merubahnya jadi sama. 2 pangkat x kuadrat kurang 2x kurang 8 kecil dari. Ingat, angka berapapun, kalau dia pangkat 0, nanti itu hasilnya akan 1. Oke, kebetulan di sini bilangan pokoknya 2, maka di sini juga kita tulis 2. 2 pangkat berapa? Tentunya 2 pangkat 0. Ingat sekali lagi, angka berapapun. Oke, termasuk juga 2. Kalau 2 ini dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya sama dengan
1. Lanjut, sekarang bilangan pokoknya sudah sama. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka langkah selanjutnya kita ambil pangkatnya saja. X kuadrat kurang 2X kurang 8 besar dari 0. Lanjut, kita faktorkan lagi. Caranya, X tutup kurung, X tutup kurung besar dari 0. Tugas kita sekarang, carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya negatif 8, namun kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah positif 2 dan negatif 4. Ya kan? 2 dikali negatif 4 itu hasilnya negatif 8. Sedangkan kalau 2 ditambah dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, setelah kita faktorkan langkah selanjutnya, kita cari angka pembuat nolnya. Caranya, X tambah 2 sama dengan 0, begitu juga dengan angka di sebelahnya. X kurang 4 juga sama dengan 0. Lanjut, X sama dengan positif 2 pindah ke kanan jadi negatif 2. X sama dengan negatif 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Karena dia bentuk pertidaksamaan, maka langkah selanjutnya kita uji tanda lewat garis bilangan. X-nya ada 2, maka di sini lingkarannya pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu negatif 2. Lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu positif 4. Nah, mungkin sobat-sobat pernah dengar istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong. Itu tergantung tanda di soal sini. Kalau tandanya di sini besar sama ataupun kecil sama, yang jelas ada pakai tanda sama, maka lingkaran di sini penuh atau dikasih warna. Oke? Nah, karena dia besar saja, tidak ada pakai sama, maka lingkarannya kok kosong. Selanjutnya kita tarik garis ke atas. Di sini kita punya 3 buah daerah. Daerah 1, 2, 3. Untuk uji tanda seperti ini paling mudahnya gunakanlah angka 0. Angka 0 letaknya di mana? Tentunya antara negatif 2 dan positif 4 atau di tengah-tengah sini. Maka daerah tengah-tengah sinilah yang akan pertama kali nantinya kita beri tanda positif atau negatif. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita ganti setiap X yang ada di sini dengan angka 0. Nanti hasilnya akan positif atau negatif. Perhatikan. 0 kuadrat 0. Dikurang 2 kali 0 hasilnya tetap 0. Yang tinggal negatif 8. Maka daerah 0 dia bernilai negatif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Terakhir, ini kapan perlu silakan dicatat. Jika di soal tandanya besar ataupun besar sama, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang bertanda positif. Sedangkan kalau di soal di sini tandanya kecil saja ataupun kecil pakai sama, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang negatif. Oke? Karena di sini soalnya besar, maka arsirlah yang bertanda positif. Nah, maka kita perolehlah HP ataupun himpunan penyelesaiannya, yaitu X di mana? X, perhatikan negatif 2 arah arsilnya ke kiri. Itu artinya nilainya semakin kecil. X kecil dari negatif 2 karena terpisah pakai atau. 4 arah arsilnya ke kanan, maka besar. X besar dari 4. X elemen bilangan real. Oke, ini dia bentuk jawaban dari soal yang nomor 7. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang nomor 8. 4 pangkat X dikurang 3 kali 2 pangkat X tambah 2 besar dari 0. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. 4 pangkat X. 4 ini kan nilainya sama dengan 2 pangkat 2. Jangan lupa dengan pangkat X-nya. Oke, lanjut. Dikurang 3 kali 2 pangkat X tambah 2 besar dari 0. Lanjut lagi, perhatikan cara merubah dari bentuk 2 pangkat 2X ini. Dalam kurung, perhatikan 2 pangkat X di luarnya pangkat 2. Ingat, 2 pangkat X, lalu pangkat di luarnya ada 2, itu pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Jadinya 2 pangkat 2X. Oke? Dikurang 3 kali 2 pangkat X tambah 2 besar dari 0. Nah, sampai di sini kita misalkan. Oke, kita misalkan setiap yang 2 pangkat X kita misalkan sama dengan P.
Maka jadinya sekarang perhatikan, tinggal kita ganti 2 pangkat X di sini dengan P. Maka sini jadinya P kuadrat dikurang 3P tambah 2 besar dari 0. Lanjut tinggal kita faktorkan saja. P tutup kurung, buka kurung P, tutup kurung besar dari 0. Tugas kita sekarang carilah dua buah angka. Jika dikalikan hasilnya positif 2, namun kalau dijumlahkan itu hasilnya akan negatif 3. Angka berapa itu? Tentunya angkanya adalah negatif 1 dan negatif 2. Ya kan? Negatif 1 kali negatif 2 hasilnya positif 2. Namun kalau dijumlahkan, negatif 1 dijumlahkan dengan negatif 2 hasilnya akan negatif 3. Setelah kita faktorkan, langkah selanjutnya tinggal kita cari angka pembuat nolnya. P kurang 1 sama dengan 0, P kurang 2 juga sama dengan 0. Maka P sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi positif 1, P sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Karena dia bentuk pertidaksamaan, maka tinggal kita uji tanda lewat garis bilangan. P-nya ada 2, maka lingkaran di sini pun juga ada 2. Lingkaran kiri untuk angka yang kecil yaitu 1, lingkaran kanan untuk angka yang besar yaitu 2. Nah, ingat ada istilah lingkaran penuh, lingkaran kosong, itu tergantung tanda di soal sini. Jika tandanya besar saja ataupun kecil saja tidak pakai sama, maka lingkaran di sini kosong. Oke? Lalu kita tarik garis ke atas. Di sini kita punya 3 buah daerah, kiri, tengah, kanan. Untuk uji tanda seperti ini mudahnya gunakanlah angka 0. Kalau kita lihat angka 0 tanya di mana? Tentunya sebelum angka 1 sini. Ya kan? Maka daerah bagian sinilah yang akan pertama kali kita beri tanda positif atau negatif. Caranya, ganti saja P yang ada di sini dengan angka 0. Nah, nanti hasil akhirnya positif atau negatif. 0 kuadrat hasilnya 0. Dikurang 3 kali 0 hasilnya tetap 0. Maka yang tinggal itu positif 2. Maka daerah 0 sini dia bernilai positif. Setelah ini dia selang-seling. Positif, negatif, positif. Lanjut, perhatikan. Ingat sekali lagi tadi sudah dijelaskan, jika di soal tandanya besar ataupun besar pakai sama, maka arsilah daerah yang bertanda positif. Tinggal kita arsir daerah yang positif. Oke, kita sambung di sebelahnya. Nah, maka di sini kita peroleh nilai P. Oke, P yang pertama yaitu arsirannya ke kiri, itu artinya nilainya semakin kecil. P kecil dari 1. Karena terpisah pakai atau. P arah arsirannya ke kanan, itunya semakin besar. P besar dari 2. Nah, sampai di sini belum selesai. Yang ditanya bukan nilai P, melainkan nilai X. Itu yang ditanya. Maka kita kembalikan ke pemisalan tadi. Ganti P di sini dengan 2 pangkat X. Maka di sini kita tulis 2 pangkat X kecil dari 1 atau 2 pangkat X besar dari 2. Lanjut. 2 pangkat X kecil dari 1, ini kan nilainya sama dengan 2 pangkat 0. Sekarang bilangan pokoknya sudah sama, tinggal kita ambil pangkatnya saja. X kecil dari 0. Lalu yang di sebelahnya lagi, perhatikan 2 ini kalau tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1. Oke? Nah, bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, tinggal ambil pangkatnya saja. X besar dari 1. Maka kita peroleh nilai X-nya. Terakhir, HP ataupun himpunan penyelesaiannya yaitu X di mana? Yang pertama itu X kecil dari 0, lalu dia pakai atau tadi. Atau X besar dari 1, X elemen bilangan real. Oke, seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Sangat-sangat mudah sekali. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.